Kita sudah di bulan Desember. Di sepanjang bulan ini, kita akan banyak mendengarkan kisah-kisah Natal dan menyanyikan lagu pujian Natal. Ya, hari ini minggu yang pertama. Dan saya percaya tadi ketika kita mulai menyanyikan beberapa lagu Natal itu, maka dia menimbulkan dalam hati kita ya suatu rasa sukacita, ada rasa senang bahwa kita ada orang-orang telah ditebus dan diselamatkan. Dan kiranya di masa Natal ini, dengan banyak mendengarkan firman dan lagu pujian, hati Bapak Ibu ya bisa lebih diteguhkan lagi, lebih dalam menghayati akan kasih pengampunan ini, kasih penebusan. Dan itu membuat kita menjadi seorang Kristen yang lebih dewasa, hidupnya lebih memikirkan Tuhan. Tuhan menjadi lebih utama juga di dalam hidup kita, sehingga kita akan rajin untuk beribadah, ya patuh para Tuhan, dan giat untuk melayaninya. Dan Natal ini ada waktu yang baik, ya ketika teman-teman kita, keluarga kita, mereka juga tahu inilah bulannya orang Kristen, mereka Natal. Dan itu membuat hati mereka bisa lebih terbuka ketika kita berbicara kepada mereka tentang Tuhan Yesus dan mengajak mereka datang ke gereja. Jadi Bapak Ibu, satu bulan ini benar-benar harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyaklah berdoa. Ya. Lalu ketika kita bertemu dengan seorang yang belum mengenal Tuhan, bagikan dia selembar traktat, dia di meja resepsionis di bawah, ada banyak lembaran undangan ini, ambil pulang, bawa, ya, simpan di mobil, simpan di tas, dan dengan lebih rajin bagikan pada mereka, biar mereka baca tentang Tuhan Yesus, undang mereka ke gereja. Jadi di samping kita dengan sukacita banyak datang ke gereja mereka Natal, ya banyak Natal di persekutuan, tapi kita juga mau lebih giat lagi di bulan ini untuk mengabarkan Tuhan Yesus agar lebih banyak yang bisa diselamatkan. Nah, di pagi hari ini dalam kisah Natal yang tadi kita baca, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu sisi keajaiban, yaitu keajaiban kelahiran oleh seorang anak darah, anak perawan. Hal ini bagi kita orang Kristen perlu dihayati dengan sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya, bahwa ketika Tuhan datang ke dunia ini, ada hal-hal yang ajaib terjadi, hal yang tidak terjadi secara alamiah di dalam dunia manusia kita ini. Tapi karena kuasa Tuhan, ada hal yang begitu ajaib terjadi, bahwa seorang anak darah, dia seorang perawan, Maria, dia bisa melahirkan seorang anak karena kehendak Tuhan sebelum dia hidup bersama dengan suaminya. Ayat yang ke-31, kata malaikat ini kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan Maria menjawab malaikat ini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi sangat jelas, Maria ini belum bersuami. Statusnya, hubungan dia dengan Yosef itu hanyalah bertunangan. Tapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Dan semua orang tahu tidak mungkin Maria akan bisa mengandung, akan bisa melahirkan seorang anak. Itu tidak mungkin. Ya, sejak Adam Hawa diciptakan, seluruh pengalaman kita manusia, seorang anak perawan seorang diri, dia tidak mungkin, tidak akan pernah bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Jadi Maria menjawab malaikat itu dengan benar. Bukan dia tidak percaya kepada perkataan malaikat. Dia hanya berpikir, apa yang disampaikan malaikat ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh umat manusia. Bertolak belakang dengan hal yang kita pahami secara hukum alam. Itu tidak terjadi seperti itu. Jadi saya seorang perawan, bagaimana caranya hal ini bisa terjadi? Dia pasti merasa heran, ya, merasa terkejut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atas kamu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bukan karena kekuatan manusia, tapi ini adalah pekerjaan Allah. Roh Kudus akan turun ke atas Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah, Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Maria diarahkan pikirannya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Besar. Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ex nihilo, dari ketiadaan menjadi ada. Suatu kala di masa dahulu, yang ada hanyalah Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Dan mereka itu sempurna. Tidak ada yang kurang dalam persekutuan yang sempurna. Tidak ada yang lain. Allah, Roh, Tritunggal ini. Tapi Tuhan Allah memutuskan dalam hikmatnya, dia ingin menciptakan alam semesta ini. Memutuskan dia ingin menciptakan umat manusia. Sehingga umat manusia kita ini bisa menjadi objek kasih Tuhan. Dan supaya kita pun bisa mengasihinya, bersekutu dan menyembah Dia. Tuhan ingin ada ciptaan yang mempunyai hubungan relasi yang begitu indah dengan Tuhan. Jadi dari ketiadaan Tuhan menciptakan segala-galanya, termasuk kita manusia. Jadi tidak ada sulitnya kalau Tuhan ketika Dia kehendaki juga membawa anak Allah datang ke dunia ini melalui seorang anak perawan. Nah, jadi kalau kita manusia melihat hanya apa yang kita alami,
Kelahiran anak perawan itu seolah-olah sesuatu hal yang mustahil. Karena itu bukan bagian dari pengalaman kita. Tapi ketika hati dan pikiran kita diarahkan kepada Tuhan, dan kita lihat ke atas, kita melihat Tuhan Allah, dan kita melihat hikmat-Nya dan kuasa-Nya yang bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka kita menjadi sadar bahwa adalah sangat mungkin, tak mungkin tidak, bahwa Allah juga bisa melahirkan seorang melalui anak perawan tanpa melalui jalur yang alamiah. Jadi kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Istilah yang dipakai itu adalah kuasa. Mengingatkan Maria akan kuasa Allah yang menciptakan sesuatu. Kuasa Allah inilah yang akan berbuat, yang akan bekerja, sehingga Maria akan mengandung dan melahirkan. Kita tidak perlu dan tidak pernah akan mampu menelusuri atau memahami bagaimana proses terjadinya kehamilan itu. Kita tidak pernah akan bisa paham. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang tidak pernah kita ketahui. Caranya kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu adalah efeknya, bahwa hal itu terjadi. Benar-benar Maria itu mengandung. Nah, ini adalah sebuah mukjizat, sebuah keajaiban yang terjadi pada saat Tuhan Yesus dibawa datang ke dunia kita. Doktrin bahwa juru selamat kita dilahirkan oleh seorang anak perawan, ini adalah ajaran yang benar-benar ada di dalam kitab suci. Dan kita orang Kristen harus memegang ajaran ini. Harus percaya bahwa apa yang dituliskan kitab suci, inilah yang terjadi. Dalam dunia kekristenan, ya terutama di awal abad ke-20 ya, abad lalu, kita sekarang 21, abad 20. Tahun 1920-an, ya dunia kekristenan terutama di Amerika, ini Amerika kan jadi representasi daripada kekristenan sekarang. Itu polemik antara gereja fundamental Injili dan gereja liberal itu begitu keras. Ada 5 doktrin yang menjadi titik pertarungan pada waktu itu. Nah, salah satunya adalah ini, the virgin birth. Ya, virgin birth. Kelahiran oleh anak darah. Ada gereja yang kita sebut sebagai gereja liberal. Mereka menolak percaya. Mereka menyangkal bahwa Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Itu ada ajaran yang tidak lagi mereka bersedia terima. Sehingga dalam pertarungan antara gereja fundamental Injili dengan gereja liberal, doktrin kelahiran oleh anak darah Maria ini adalah salah satu yang diperjuangkan. Nah, jadi kita ini adalah gereja fundamental, gereja Injili ya. Kita percaya kepada kitab suci. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita percaya. Jadi kita harus dengan jelas tahu dan menerima bahwa Tuhan Yesus, dia benar-benar dilahirkan oleh seorang anak darah, oleh seorang perawat. Ini adalah ajaran kitab suci. Nah, secara teologis, ajaran ini juga punya makna yang sangat penting. Begini, Adam berbuat dosa, ya, dan semua keturunan Adam itu lahirkan di dalam dosa. Roh kita
itu juga diperoleh dari orang tua kita. Jadi dari Adam, ketika anaknya lahir, roh dari Adam itu juga diteruskan kepada anaknya. Nah, itu namanya tradusianisme. Ajaran bahwa dari mana sumber roh kita? Kita dalam diri kita ada roh ini. Roh kita datang dari mana? Roh kita itu diteruskan dari orang tua kepada kita. Seperti tubuh kita ini juga diteruskan dari orang tua kepada kita. Nah, jadi anak baik tubuhnya maupun rohnya itu berasal dari orang tua, diturunkan. Jadi semua manusia itu lahir itu dalam dosa. Karena Adam berdosa, anaknya dilahirkan itu dalam dosa, dan keturunan cucunya juga dalam dosa. Dan terus ke bawah, semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam dosa. Karena kita semua mewarisi dosa Adam. Ini namanya the original sin, ya, dosa yang pertama. Ketika Adam memutuskan untuk tidak patuh dan memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, jadi semua manusia lahir dalam dosa. Tuhan Yesus, kalau dia lahir secara alamiah oleh keinginan seorang laki-laki dan seorang perempuan, hasil persetubuhan atau hubungan badan, maka dia akan lahir juga mewarisi dosa. Nah, kalau dia lahir sebagai manusia berdosa, dia tidak akan bisa menggantikan kita, menggantikan dunia ini, menggantikan semua umat manusia untuk dihukum di atas kayu salib. Karena dia sendiri juga orang berdosa. Nah, jadi dari sisi teologi, inilah titik penting atau arti penting kenapa Yesus itu benar-benar dia harus lahir bukan dari hubungan suami dan istri, tapi dia itu lahir karena Tuhan Allah dan kuasanya menggunakan tubuh Maria untuk membawa Yesus datang ke dunia ini saja. Jadi kuasa Tuhan Allah yang membuat dalam diri Maria terjadi kandungan itu. Dan kuasa Allah ini membuat Yesus itu lahir sebagai seorang manusia yang sempurna, walaupun bukan melalui proses hubungan suami dan istri. Nah, kadang-kadang ada orang berpikir dengan sangat keliru, seolah-olah Tuhan Yesus itu tidak punya ayah, hanya punya ibu. Jadi DNA-nya, kromosomnya itu hanya setengah. Tidak seperti kita manusia X dan Y, dia hanya separuh. Ini adalah pemikiran keliru. Karena kalau kromosomnya hanya setengah, dia itu bukan manusia yang sempurna. Jadi kita gereja tidak perlu berpikir sampai ke arah seperti ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanpa melalui proses yang alamiah hubungan suami istri, dia juga bisa membuat Yesus dilahirkan sebagai seorang manusia dengan komposisi yang seperti manusia pada umumnya, manusia sempurna. Hanya dia tidak berdosa saja. Nah, jadi inilah suatu hal yang ajaib. Kita tidak perlu mengetahui bagaimana caranya hal itu terjadi. Kita tidak perlu dijelaskan prosesnya. Kita hanya perlu tahu bahwa hal itu terjadi. Karena apa? Karena Roh Kudus turun ke atas Maria. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama terutamanya, ketika Roh Kudus turun ke atas seorang, itu selalu dimaknai punya arti bahwa dia datang untuk memberikan suatu kemampuan untuk bisa melaksanakan suatu tugas. Jadi kuasa Roh Kudus turun kepada Maria dan kuasa Allah bekerja situ, maka Maria yang hanya seorang perempuan
perawan, dia bisa mengandung dan pada waktunya dia membawa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, itulah ajaran tentang kelahiran ya oleh anak darah Maria. Jadi kita memuji kebesaran Tuhan Allah. Ya. Tuhan Allah bekerja sesuai dengan hikmat-Nya. Manusia lahir dengan proses yang alamiah, dengan hukum alam yang Tuhan telah tetapkan di dalam diri kita ketika manusia diciptakan. Jadi manusia, dia beranak pinak, terus menghasilkan keturunan dengan cara yang alamiah, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan hukum yang Tuhan tetapkan bagi kita. Tapi ketika Tuhan Allah ada kehendaknya, dia ingin juga ada satu manusia dilahirkan tidak dengan cara alamiah ini, dia juga bisa melakukannya. Dan dalam kitab suci kita baca, ya, melalui Maria dia bawa anak ini. Jadi Maria ada seorang perempuan muda. Alkitab tidak membahas sama sekali apa alasannya Tuhan memilih Maria. Sama sekali tak dijelaskan. Kalau kita melihat beberapa interaksi Maria dengan malaikat, kemudian dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus, kemudian dalam komunikasinya, persekutuannya dengan para rasul, yang tidak banyak sesungguhnya informasi yang kita dengarkan dari Maria, kita bisa melihat dalam diri Maria ini seorang perempuan yang beriman, ya, yang patuh pada Tuhan, yang berserah diri kepada Tuhan. Dan kita tidak membaca lebih jauh tentang karakter atau kualitas kerohanian dari Maria. Tidak banyak. Tapi dari beberapa yang kita ketahui, ya, Maria ini memang ada seorang perempuan yang terpuji. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus diingatkan bahwa Maria ini walaupun dia sangat terpuji, tapi kita tidak boleh berbuat lebih jauh daripada apa yang kita ketahui tentang dirinya. Kita tidak boleh lalu mengatakan bahwa Maria, dia ini setelah melahirkan Tuhan Yesus, dia tetap adalah seorang perawan, Immaculate Conception. Itu tidak boleh. Kita tak boleh berbicara jauh seperti itu. Itu ada ajaran di gereja tertentu yang diciptakan oleh manusia. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Maria ini dia diangkat hidup-hidup ke surga. Kita tidak boleh berbicara seperti ini. Alkitab tidak mengatakan hal demikian. Kita juga tidak boleh berdoa kepada Maria, karena berdoa hanya kepada Tuhan Allah. Kita orang Protestan tidak boleh berkata bahwa Tuhan Yesus itu seolah-olah angker, jauh, susah kita mendekatinya, sehingga kita harus datang kepada ibundanya. Doa kita diarahkan kepada Maria, dan biar Maria yang bicara kepada putranya. Ini ada aja sama sekali tidak dengan kitab suci. Seluruh kitab Injil menggambarkan pada kita bahwa Yesus, Tuhan Yesus, itu dekat sama kita. Dan dia mengasihi kita. Kita bisa datang mendekat kepadanya dan berbicara dengan Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan Yesus. Maria sama sekali bukan
pelantara antara kita dan Tuhan Yesus. Ada yang mengajarkan dia adalah sang mediatrix. Kalau Tuhan Yesus adalah mediator, dia mediatrix, mediator perempuan. Ini ada ajaran yang tidak ada di dalam kitab suci. Jadi Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Protestan. Ya. Jadi kita ikuti apa kata Alkitab. Sejauh mana Alkitab berbicara tentang Maria, kita cukup sampai di situ. Maria Tuhan pilih. Maria seorang perempuan beriman, penyerahan diri. Dia adalah gambaran seorang Kristen, terutama seorang Kristen wanita yang telah mengenal Tuhan Allah, dan hidupnya berserah kepada Tuhan. Dan hidupnya dia relakan untuk Tuhan pakai sesuai dengan kehendaknya. Tapi hanya sampai di batas itu. Dan kita tidak boleh mengagungkan dia, mengglorifikasi dia melebihi batas daripada ajaran kitab suci, dan membuat dia menjadi objek sembahan. Kita itu sampai ke pinggiran, ke batas penyembahan berhala. Kalau kita berdoa kepada Bunda Maria, istilah mereka itu. Ya. Nah, jadi ini bagian pertama yang mau saya sampaikan. Ya, keajaiban ini terlihat di dalam kelahiran Tuhan Yesus oleh seorang anak darah. Kemudian ada keajaiban lain yang barangkali Bapak Ibu tidak perhatikan, dan masih juga tadi di ayat 31, malaikat Gabriel ini datang dan berbicara bahwa Maria akan mengandung. Dan kenyataannya, apa yang dikatakan ini benar-benar terjadi. Pada waktunya, Maria dia benar-benar mengandung. Malaikat yang diutus oleh Tuhan Allah datang dengan sebuah berita yang sedemikian mengherankan, atau sebuah nubuatan. Dan sesuai dengan waktunya, hal itu terjadi. Penggenapan daripada nubuatan ini. Kedua, di dalam perkataan malaikat kepada Maria juga dijelaskan bahwa anak yang akan dilahirkan ini adalah seorang anak laki-laki, bukan anak perempuan. Dia sebut dengan jelas, seorang anak laki-laki. Ketika seorang perempuan mulai mengandung, beberapa minggu pertama kita tak akan pernah bisa tahu ini anaknya laki atau perempuan. Tidak akan pernah bisa tahu. Tapi malaikat menyebut dengan jelas anaknya laki-laki. Dan nantinya ketika dilahirkan, mereka waktu itu hanya bisa tahu ketika anak itu lahir. Tidak seperti kita sekarang. Dan ketika dilahirkan, mereka temukan benar ini anak laki-laki, bukan anak perempuan. Itu juga suatu keajaiban. Begitu tepatnya nubuatan yang disampaikan oleh malaikat. Hal ketiga dia bilang anak ini akan disebut Yesus. Namai dia Yesus. Panggil dia Yesus. Yesus ini, nama ini di perjanjian lama itu adalah Yosua. Ya. Jadi Yosua, Yesus itu sebetulnya sama. Akar kata itu sama. Etimologi, akar kata. Dasar dari kata Yosua, Yesus itu adalah sama. Artinya apa? Tuhan adalah keselamatan. Jadi malaikat itu menjelaskan kepada Maria bahwa anak ini dia datang untuk membawakan keselamatan. Dan kita ketahui Yesus mati di atas kayu salib
mewakili umat manusia, menggantikan kita dihukum, supaya anak Allah memikul dosa dunia, dia dihukum, dan kita tidak usah dihukum. Kita bisa diselamatkan. Ya, kita bisa mempunyai kehidupan yang kekal. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat pada Maria, ini semuanya nanti terjadi. Dia benar-benar tanpa suami melahirkan, anaknya benar-benar seorang anak laki-laki, dan dalam kehidupannya dia benar-benar menjadi juru selamat dunia kita ini. Nah, inilah saya lihat ya keajaiban-keajaiban, hal-hal yang dikatakan terlebih dahulu dan pada waktunya itu terjadi. Hal-hal keajaiban yang kita saksikan, kita lihat ya dalam kaitan dan hubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap hari Natal ya kita melihat kembali kisah ini. Sepanjang tahun ya, sepanjang tahun, mungkin sekali kita itu tak membaca kisah Natal. Kecuali kalau Bapak Ibu ada seorang pembaca kitab suci yang tekun, yang setiap tahun bisa membaca selesai 1 atau 2 kali. Mungkin kita akan menyentuh ya kisah Natal ini. Kalau tidak, saya pikir hampir sepanjang tahun kita orang Kristen itu tak membaca kisah Natal ini. Sampailah kita di bulan Desember baru kita baca lagi. Sangat mungkin seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita melihat kembali kisah-kisah Natal, biarlah kita memahaminya dengan lebih baik dan bisa kita simpan lebih dalam di dalam hati kita. Sehingga Natal itu membuat kita itu semakin mengerti ya betapa ajaibnya kisah kelahiran Sang Juru Selamat ini. Dan boleh saya katakan juga betapa ajaibnya juga nanti ketika kita menemukan diri kita dalam hidup yang kekal. Ya. Bahwa kita manusia bisa hidup kekal, bangkit dari kematian, hidup selama-lamanya, itu sungguh suatu hal yang begitu ajaib bagi kita. Tapi itu akan terjadi karena Tuhan Allah melakukan hal-hal yang ajaib. Yaitu mengajar kita untuk mengagungkan Tuhan Allah kita. Mengajar kita menyadari bahwa Tuhan Allah kita itu begitu besar, maha besar. Dan hati kita harus muncul rasa syukur, rasa ingin meninggikan Tuhan, ya, rasa ingin memuji Tuhan. Dan dengan sikap hati seperti ini, kita akan berubah. Hidup kita sebagai Kristen akan lebih tertib, lebih disiplin, lebih mau patuh kepada Tuhan. Jadi inilah minggu pertama, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah kami pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga di masa kami merayakan hari Natal, kami akan lebih mengerti hal-hal tentang kelahiran ini, dan kami pun akan belajar menyadari betapa besar dan ajaibnya Tuhan, dan kami akan memuji dan memuja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.